kurasa Bang Juma udah mulai habis gas, makanya aku naik malam-malam. Kalau pagi kan masih cas dia ngong ngong ngong. Kalau sudah begini kan sudah agak injak rem dia kan, agak injak rem. Bagaimana Bang? Iya. Betul nggak Bang? Betul, betul. Iya. Jadi kalau pagi-pagi aku nggak mau naik karena di situ masih semangatnya. Huha. Kalau di sini udah slow dia, udah mulai pingsan dia. Gimana? Apa yang mau kita bahas ini? Iya. Iblis menjadikan Islam atau Kristen sebagai alat untuk menjerat manusia ke neraka. Oke. Ini pertanyaan atau apa? Atau statement? Pertanyaan toh? Pertanyaan. Jadi abang nanya aku gitu? Atau Enggak, aku nanya abang? Itu Teman. Ya siapa duluan bertanya ini? tema muncul, tangan iblis itu ada di Islam atau ada di Kristen. Maksudnya gini, iblis itu sudah pasti mencari kendaraan untuk menjerat manusia menjadi pengikutnya masuk neraka, kan gitu. Nah, Islam atau Kristen yang menjadi kendaraan iblis untuk menyesatkan manusia. Jadi kalau misalnya Islam, berarti Islam dipakai oleh iblis untuk menggiring manusia ke neraka. Nah, kalau sebaliknya, berarti iblis menggunakan Kristen untuk menjaring manusia ke neraka. Mari kita lihat polanya. Ya kan gitu. Seperti di Islam. Di Islam itu diajarkan menyembah satu Tuhan, yaitu pencipta langit dan bumi. Iblis tidak bisa bekerja di Islam. Apa yang dia dapat di Islam itu? Orang Islam dipengaruhi iblis untuk mengajak orang-orang untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kan nggak nyambung. Tapi kalau di Kristen, iblis memakai orang-orang Kristen untuk mengajak orang-orang menyembah kepada manusia. Nah, itu baru nyambung. Karena Tuhan langit dan bumi bukan manusia, tapi Kristen melalui mereka, orang-orang diajak menyembah kepada utusan Tuhan, makhluk Tuhan. Siapa yang tepuk tangan ketika manusia menyembah kepada sesamanya manusia? Tentu iblis. Karena agama Kristen ini katanya ajaran para nabi. Tapi kenapa nyangkut nyembah manusia? Kenapa nggak nyembah kepada satu Tuhan satu-satunya itu? Yaitu Bapa yang tidak manusia dan bukan anak manusia. Kenapa harus nyembah kepada anak orang? Begitu maksud saya. Silakan. Oke, jadi kalau Bang Juma menuduhkan itu kepada saya tidak pernah menyembah manusia. Yesus itu bukan manusia. Mati Mia. Dia dalam tampilannya seperti manusia. Kenapa begitu? Karena dia menciptakan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 26, 27 seperti dia. Jadi kita yang meniru dia itu menurut Alkitab. Nah, jadi kalau itu abang tuduhkan, mungkin itu abang salah alamat, mungkin itu kepada Tritunggal. Karena Tritunggal mengatakan Yesus itu 100% manusia. Kalau saya tidak, begitu loh Bang. Yang kedua, jadi abang jangan sembarangan menembak, sayang pelurunya, toh nggak tepat sasaran kan. Jadi bagi saya Yesus itu tampil dalam mode seperti kita, karena kita lah gambarnya. Itulah yang saya pahami. Jadi offside itu kalau abang menuduh kita penyembah manusia. Nah kedua, sebagai abang tadi mengatakan ciri-cirinya, oke. Orang Kristen itu tidak pernah dia bang menutup rumah ibadah, dia tidak pernah dia menutup warung orang walaupun orang Kristen berpuasa. Jadi siapa tangan kanan iblis, abang sendiri udah pasti tahu lah. Kalau begitu, yang sering menutup warung orang, yang sering menutup rumah ibadah orang, itu agama mana itu biasanya bang? Kalau kita bang di sini bang, saya di sini kebetulan di lingkungan saudara kita
seumat seperti abang, kita 5 kali sehari loh dengar toa lo, tapi kita santai-santai aja bang. Nah, yang abang lihat itu teman-teman abang itu ibadah di rumahnya sendiri pun dipersulit, ibadah di gereja pun dipersulit. Jadi memang abang harus banyak melihat piti-piti. Bahkan pengajar-pengajar dari pihak abang juga mengatakan bahwa memang yang suka bikin onar itu dari situ bang, di pihak situ gitu kira-kira bang. Jadi itulah dulu tanggapan saya. Silakan bang. Oke. Jadi di mata Anda Islam itu sejahat apapun, Islam tetap menyembah Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Sejahat apapun oknumnya Islam itu, tapi agamanya mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Iblis gagal di situ. Iblis gagal menjerat manusia masuk ke neraka melalui Islam, karena Islam mengajak manusia menyembah kepada pencipta, sedangkan Kristen mengajak manusia menyembah kepada ciptaan, yaitu Yesus. Kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia, faktanya manusia, justru itulah penyesatannya. Maria melahirkan manusia, tidak mungkin Maria melahirkan Tuhan. Jadi kalau Anda memiliki perspektif bahwa Yesus itu bukan manusia, berarti Anda antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7, yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Nah, berarti ketika Anda tidak menerima Yesus sebagai manusia, Anda antikristus lagi jatuhnya. Sama doang, antikristus juga itu adalah tangan kanan iblis. Sebaik-baiknya Kristen, faktanya menyembah Yesus, di mana Yesus itu adalah makhluk manusia. Kalau Anda tidak menerimanya sebagai manusia, Anda antikristus. Dalilnya 2 Yohanes 1 nomor 7. Mundur kena, maju kena. Jadi pada intinya adalah Islam mengajak manusia menyembah kepada Tuhan langit bumi, sedangkan Kristen mengajak manusia menyembah kepada Yesus. Yesus ini siapa? Yesus ini adalah Mesias, utusan Tuhan. Jadi menyembah utusan Tuhan itu adalah ajaran sibilisisis. Silakan. Ya, itu kan definisi abang, karena abang nggak kenal. Abang bilanglah dia manusia, gitu loh. Kan saya udah jelaskan tadi bahwa di Wahyu 2 ayat 8 dikatakan dialah yang awal dan yang akhir, Yesus. Bagaimana yang awal dan yang akhir? Manusia. Kan saya sudah katakan dia tampil di dalam jasmani. Jasmaninya itu bukan jasmani manusia. Kenapa? Matius 1 ayat 18, dia dari Roh Kudus, bukan dari hasil wik-wik laki-laki dan perempuan. Gitu loh bang. Ya. Jadi kalau dia hasil wik-wik laki-laki dan perempuan, iya manusia. Dia kan dikandung dari Roh Kudus. Itu kan mujizat. Nah, sekarang begini bang, ketika dikatakan Yesus lahir dari seorang perawan Maria, seorang perawan loh, abang menolak dan mengatakan dia tetap manusia. Nah, tetapi ketika bulan dibelah, abang bilang mujizat. Harusnya abang harus terima juga bahwa Yesus itu, bahwa itulah keajaiban, dia melakukan sesuatu yang di luar akal manusia. Jadi supaya kita satu-satu, saya menerima bahwa bulan dibelah, abang juga harus menerima bahwa itu bagian dari mujizat. Tapi kalau abang tidak menerima itu sebagian dari mujizat, berarti kita juga harus cross check kembali bahwa bagaimana bulan dibelah. Apakah abang percaya bulan dibelah? Silakan bang, gitu loh bang, biar enak, fair kan? Ya, percaya. Ya Lukas udah. melihat, Ya jadi Lukas nggak masuk melihat akal kalau bulan dibelah. kenapa tidak masuk Setuju? akal? Masuk akal dong. Kalau bulan dibelah bang, bagaimana apa dibikin membelahnya bang? Pakai apa itu membelahnya itu? Itulah yang disebut mujizat. Itu tadi makanya aku bilang Yesus itu lahir itu mujizat bang. Iya, lahir sebagai Adi apa? kodrati di luar akal manusia. Lahir sebagai Dia itu Tuhan. Lukas 2 ayat 11 mengatakan yang lahir itu Tuhan. Inilah yang saya katakan kendaraan iblis. Nah, Yesus ketika di tengah-tengah Bani Israel mengajak Bani Israel menyembah kepada Bapa.
datang Anda mengajak manusia menyembah kepada Yesus. Jadi Anda ini Alah, itu. perpanjangan tangan setan. Karena Anda mengajarkan menyembah kepada Yesus, di mana Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus itu manusia. Dia diutus oleh Tuhan ke bumi untuk mengajak Bani Israel menyembah kepada Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ketika Anda mengajak orang menyembah Yesus, mengajarkan orang menyembah Yesus karena Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia, berarti Anda lah penyesat itu. Masa Maria melahirkan Tuhan, Bang? Manusia melahirkan Ya, jadi Tuhan. begini. Oke, makanya aku bilang tadi kalau abang nggak terima, berarti abang juga harus cross check bagaimana bulan dibelah itu loh bang. Nah, jadi di dalam ini kan iman Kristen. Kalau abang nggak percaya pun nggak apa-apa toh. Ya inilah temanya, Tetapi Islam atau abang harus Kristen. tahu. Hah? Ini temanya Islam atau Kristen yang menjadi alat iblis menyesatkan manusia. Terkait Ya kan, Nabi kita sudah Muhammad, berita di fakta-faktanya kan. Nabi Muhammad bermukjizat belah bulan, dia manusia. Nah, Yesus lahir sebagai manusia tanpa ayah. Anda katakan Tuhan. Itulah bayangkan abang lah dulu bang. Coba bayangkan dia manusia bisa membelah bulan. Mengapa Tuhan tidak bisa lahir? Tuhan loh. Manusia aja bisa bela bulan. Iya, Coba yang abang coba lah abang renungkanlah dulu itu. Manusia aja bisa bela bulan, apalagi Tuhan. Kenapa nggak bisa lahir? Kalau Nah, lahir ini itu, abang harus pikirkan. jangankan manusia, monyet aja lahir. Kenapa dia lari ke Tuhan? Monyet lahir, anjing lahir, babi lahir, manusia lahir. Itu bukan hal yang besar. Bukan hal yang besar, tetapi itu bisa dilakukannya kan gitu. Yang lahir ini manusia, bukan Tuhan. Gini. Ada yang mengatakan yang lahir ini Tuhan, itulah penyesatnya. Lah kok penyesat. Loh, bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi bisa dilahirkan manusia? Oke, sekarang kutanya abang, kalau aku menciptakan mobil, aku masuk ke dalam mobil, aku keluar dari mobil, apakah aku mobil? Anda ketika masuk ke mobil, bingung dengar kan? dulu. Bingung. Saya nggak bingung, saya lagi menjawab. Kok jadi bingung? Anda ketika masuk ke mobil, manusia-manusia lain masih melakukan aktivitas lain. Tapi kalau Anda cuma satu-satunya manusia di bumi ini, tak ada manusia lain, Anda masuk ke mobil, tak ada lagi manusia di luar mobil. Tak ada lagi yang mengurus rumah, karena Anda sudah di mobil, tidak ada manusia lain. Ini Tuhan cuma satu, Tuhan ini. Begitu dia turun menjadi daging, Tuhan gak ada lagi ngurus alam semesta. Analogi Anda itu keliru. Enggak, pertanyaanku begini bang, gini maksudku begini. Abang bilang tadi, bagaimana Tuhan dilahirkan manusia toh, betul? Iya, Tuhan ada berapa? Makanya aku bilang tadi analogiku, aku masuk ke mobil, apakah aku mobil? Anda manusia kan? Anda manusia. Ketika Iya, kemudian aku nggak mobil kan, kalau aku masuk ke dalam mobil. Masalahnya ini bukan Yesus masuk ke mobil. Iya, Yesus itu lahir bukan berarti dia manusia, itu maksudku bang. Gimana sih nggak nyambung juga? Anda yang tidak nyambung. Anda di luar mobil dan Anda masuk ke mobil tetap aja manusia, betul? Iya, jadi dia masuk ke masuk ke rahim Maria, ya tetap dia Tuhan. Berubah enggak Anda ketika masuk ke mobil? Enggak, aku tetap manusia. Sekarang Tuhan sebelum jadi manusia enggak dia? Dia nggak pernah jadi manusia, dia Tuhan. Dia tampil secara jasmani. Itu Lukas 2 ayat 11 loh, yang lahir itu Tuhan. Turun Kenapa dari bilang lahir langit, manusia? turun dari surga berupa apa? Gimana sih? Turun dari Lukas surga 2 ayat, saya bawa data loh bang, bukan bawa congor. Lukas 2 ayat 11 mengatakan, turun dari yang lahir surga itu Tuhan loh bang. turun dari surga berupa apa? Berupa apa? Iya. Dia tampil secara jasmani, bahkan Turun dikatakan turun dari surga berupa apa? Yesus itu. Dia secara jasmani masuk ke rahim Maria dalam Roh Kudus. Matius 1 ayat 18. Gangguan. Matius 1 ayat 18. Turun dari Yaitu Roh surga. Kudus. Turun dari surga, Yesus berupa apa? Turun dari surga.
Roh Kudus masuk ke rahim Maria, kan aku jawab dari tadi. Roh Kudus, Bang, Roh Kudus. Berarti dari surga berupa roh. Iya, masuk ke rahim Maria. Anda masuk ke mobil berupa apa? Ya aku beda lah Bang, lucu Bang Ya, ini. kenapa Anda menganalogikan Anda dengan Yesus? Aku itu manusia, dia Roh Kudus itu juga Tuhan, sama. Roh Kudus apakah manusia? Tuhan. Begitu keluar masuk ke rahim manusia, apakah dia daging manusia? Itu tubuh Tuhan. Daging manusia Makanya enggak? makanya dialah yang transenden, yang menjadi imanen, yang tidak manusia terlihat enggak? menjadi terlihat. Daging manusia enggak? Daging Tuhan. Mati misalnya. Gimana? Ya iya. Coba anda benturkan kepala dulu di tembok, Lah gimana? ke dinding. Kok daging Itu Tuhan yang selalu, makanya kalian salah paham. Tuhan kok Makanya berdaging? dia yang tidak terlihat menjadi terlihat, yang transenden menjadi imanen. Nah masalahnya dia apa? Kenapa Tuhan nggak bisa memperlihatkan dirinya? La haula wala quwata illa billah. Masalahnya dia abang loh. Tuhan abang nggak bisa memperlihatkan dirinya. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku tidak pernah kau lihat. Yohanes 5:37. Iya, yang transenden itu tidak terlihat. Lah, terus yang Makanya daging, yang transenden daging itu Tuhan menjadi katanya. imanen. Katanya tadi daging Tuhan. Nggak nyambung juga. Yang transenden itu, yang roh itu tidak terlihat. Makanya supaya dia terlihat, dia imanen. Alamak. Ya begitulah. Kalau begitu adanya, kenapa di dalam KPR 2:36 Tuhan Bapa membuat Yesus menjadi Tuhan? Bang, pernyataan abang itu bukan sama saya. Saya nggak percaya Tuhan itu punya bapak. Kalau dia punya bapak, dia punya kakek. Lah, Tuhan bukan itu nggak masalah punya bapak. Dia masalahnya disebut di bapak. Bible Anda. Masalahnya Bukan di Bible seperti Anda itu berbunyi begitu. pemahamannya. Loh, kok Anda menolak Bible? Makanya biar ku jelaskan, boleh nggak ku jelaskan? Oke, abang lah Iya, dulu ngomong, silakan abang dulu lah ngomong, silakan. Coba, Yesus datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendaknya. Yohanes 8:42. Lalu atas kehendak siapa? Sudah? Jawab, atas kehendak siapa? Iya, dia berbicara di situ sebagai apa, Bang? Iya, katanya Tuhan. Kok jadi Iya, berubah dia lagi? berbicara di situ. Aku datang Sebagai? bukan atas kehendakku. Dia di situ berbicara kepada orang yang tidak mengenalnya. Tetapi makanya dibilang lagi melihat yang mengutus aku. Ada parah-parah. Melihat aku, melihat Bapa. Yesus Yohanes datang 12 atas ayat kehendak 45. siapa? Hah? Yesus datang ke bumi atas kehendak siapa? Kehendaknya sendirilah. Yang dianya Dia Bapa. mengatakan bukan atas kehendakku sendiri. Dianya Bapa. Siapa lagi Bapa rupanya? Melihat Berarti aku, Anda melihat menantang Bapa. Yesus. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa Anda Oke, bisa saya menentang jawab? Yesus? Mengapa dia Anda berkata memang begitu? anti Yesus. Aku datang. Bukan mengapa, kok Anda lebih tahu? Yesus Iya, mengatakan makanya- aku datang bukan atas kehendakku. Kenapa Anda lebih tahu dari Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Lalu atas tetapi kehendak kehendak siapa? Dia yang mengutus aku, betul? Berarti bukan kehendak Yesus Itu kan? nubuatan. Sebentar lah. Oke, abang dulu lah ngomong, silakan. Bagaimana ceritanya? Anda mengatakan Bapak itulah Yesus itu sendiri, betul? Oke, iya. Terus Yohanes kenapa Yesus 14, bukan mengatakan? saya yang mengatakan, itu Alkitab mengatakan. Yohanes 14 ayat 9, melihat aku, melihat Bapa. Dengarkan saya. Ketika Yesus mengatakan melihat aku, melihat Bapa, itu melihat pekerjaannya, bukan fisiknya. Melihat aku, melihat Nabi 28, melihat yang pakai kacamata kok melihat pekerjaannya. Yesus mengatakan Itu Yohanes tampilan. 5:37, kau tidak pernah melihat Bapa. Iya, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa, karena yang diminta. Kau tidak pernah melihat Bapa, berarti yang kau lihat itu siapa? Filipus bertanya, tunjukkan Lah, Bapa lah, lah, itu. Kau sudah melihat aku, kau sudah melihat Bukan. Bapa, bagaimana? Jangan bawa Filipus dulu. Loh. Ketika Yesus mengatakan, kau tidak pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Iya, tetapi anak tunggal itu yang menyatakannya kan? Bukan. Lain itu. Itu 18. Yohanes 1:18 itu. Dengar dulu.
Kamu tidak pernah melihat Bapa. Yang bicara itu siapa? Iya, dia tidak pernah melihat karena yang transenden itu tidak terlihat. Kamu Tetapi tidak yang pernah transenden melihat itu Bapa. menjadi imanen. Jadi yang Begitu loh, bicara Pak. di situ siapa? Yesus. Yesus dilihat nggak sama Filipus? Dilihat yang imanennya, yang transcendennya tidak terlihat. Dilihat. Gimana sih? Makanya Dilihat. abang harus mendengarkan kalau dijelaskan supaya jangan ngawur. Jadi abang Katanya- harus menjelaskan iman abang, kami Anda menjelaskan iman mengatakan- kami gitu loh. Anda mengatakan melihat Yesus melihat Bapa. Bukan Saya saya, itu Alkitab mengatakan. Ya, kok saya. saya mengatakan itu berbicara mengenai pekerjaan. Anda mengatakan tidak. Nah, buktinya melihat Yesus bukanlah melihat Bapa dalam bentuk wujud, tetapi hanya pekerjaan. Yohanes 5:37, kamu tidak pernah melihat Bapa. Lah, jadi kau siapa? Aku manusia. Iya, yang transenden itu tidak Oh, terlihat dan transenden. tidak terbatas. Yang transenden, makanya Yohanes 1 ayat 18. Itu konsep gereja yang dibuat-buat itu. Bukan konsep gereja, itu Alkitabiah. Yesusnya mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Gagal Betul. sudah ajaran Anda itu. Nah, kalau kehendak Boleh saya siapa? jelaskan itu? Boleh nggak saya, Silakan. saya jelaskan itu? Ingat ya, Oke. kalau Tuhan Anda satu, kehendak Tuhan pada dirinya ada berapa? Ya satu lah. Nah, satu. Yesus Oke, makanya mengatakan, oke, aku dijelaskan. datang Oke, bukan atas siap, kehendakku. Di situ ada berapa kehendak? Aku Iya, datang bukan jelaskan. Aku datang Oke. bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Bapa. Di situ ada berapa kehendak? Oke, jadi dia berbicara di situ, audiensnya di situ adalah orang Ibrani, orang Israel. Dia sedang mengingatkan ada nubuatan tentang dia. Nubuatan itu kehendak Bapa mereka. Makanya dia bilang, aku datang bukan atas kehendakku, itu nubuatan itu. Bahwa Kenapa dia seorang tidak anak mengatakan akan lahir. Yesaya kenapa dia 9 tidak ayat katakan? 5. Kenapa Jadi- dia tidak mengatakan, aku datang atas kehendakku? Kenapa? Karena Tidak, karena di sana audiensnya belum mengenal dia dan memang mereka berprasangka seperti Bang Juma. Mereka pikir itu hanya anak Maria. Allahu Akbar. Itu loh. Jadi audiens jadi- itu, jadi audiens itu kesimpulannya, Bang, udah, tidak saya mengenal nggak- Yesus. Sama seperti abang sudah, nggak kenal terlalu Yesus banyak. kan? Jadi Abang kenal Yesus enggak, Bang? Bang, abang Yesus mengenal Yesus mengatakan, enggak? Yohanes 17 nomor 3 mengenal Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Iya, inilah hidup yang iya kekal lagi. itu. Iya Biar lagi. ku baca. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Terus Elohim yang Yesus- benar. Yesus, Yaitu Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus dikenal sebagai apa? Sang utusan atau sang pengutus? Iya, makanya Iya lagi. Prabowo mengutus presiden. Presiden itu siapa? Prabowo. Prabowo itu siapa? Presiden itu, Bang. Udah. Anda cebok dulu di bawah, cebok. Orang gila, idiot. Orang gila teman ini bicara. Gak ada otaknya. Iya. Itulah tema terjawab kan. Tema terjawab. Dia menggantikan kemudian Yesus dengan konsep Yesus itu Tuhan. Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Tuhan. Siapa yang tepuk tangan kalau ada orang menganggap Yesus Tuhan? Pencipta langit dan bumi atau iblis? Sakit memang. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Orang gila. Diskusi sama orang gila. Yang dilahirkan oleh Maria adalah Tuhan. Koplak. Aduh. Kasihan. Agamanya membuatnya gila. Parah. Semangat malam. Selamat malam. Assalamualaikum.
Katolik, Protestan. Islam. Iya, ada apa bang? Gini Bang Juma, saya cuma mau nanya, itu kan kayak kalau logikanya Tuhan itu apa namanya, Tuhan Yesus, ya kan anak Maryam tanpa ayah. Logikanya begini Bang, ada ayam petelur. Ayam petelur ini tanpa ada jantannya. Itu kalau ayam petelur itu bertelur, apakah telur itu dianggap Tuhan? Kalau bagi umat Saya Islam bang. iya saya Islam. Saya juga. Harusnya ini ditanya ke orang Kristen. Mana tahu mereka gitu. mau menuhankan anak ayam tanpa jantan. Iya Karena kan? logikanya begitu. Ada juga ayam petelur kan tanpa jantannya. Berarti logikanya Iya. masuk ke situ. Ya, makasih Bang. Siap, siap. Bahkan bukan cuman kalau betina bertelur itu biasa. Paulus bersalin, bang. Paulus itu bersalin. Lebih ajaib lagi Paulus. Karena dia bersalin. Berarti anaknya bukan lagi dari perut rahim. Yesus dari perut rahim. Tak ada suaminya, tapi diproduksi di rahim yang memang tempatnya. Ini Paulus bersalin. Sudah dia bukan lagi perempuan, dia laki-laki. Terus dia juga tidak ada rahimnya. Dia juga tidak ada istrinya. Tapi dia bersalin. Nah, harusnya anaknya Paulus itu anak ajaib. Dialah yang harusnya mereka sembah, kan gitu. Anaknya Paulus ini yang mereka harus sembah, karena Paulus bisa-bisanya dia bersalin gitu. Anak ajaib anaknya itu. Semangat malam. Halo. Halo saudara Kristen Protestan. Ya, selamat malam. Buka kameranya bang. Tadi ada abang itu tadi menyamakan hewan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Apakah bisa Tapi- seperti menurut abang? Tapi di kitab saudara di Yohanes 1:29, inilah anak domba. Di situ disebut Yesus binatang, bang. Kok bisa? Anda baru heran hari ini? Inilah anak domba Bapak. Berarti Yesus di situ dianggap anak domba, kan? Domba itu apa, bang? Berarti di mata kalian berarti ada harga diri Tuhan kami itu ya. Loh, Anda yang menghancurkan harga diri Tuhan. Ya, kok jadi kami yang tertuduh? Ya, buktinya Kami kan- membaca dalil. Buktinya kan tadi abang itu mengatakan seperti telur, menyamakan telur Oh, ayam. bukan begitu. Buka kameranya dulu. Maksudnya gini, kalau orang Kristen alasan menuhankan Yesus karena tidak ada ayahnya, bagaimana dengan ayam-ayam yang menetas? Iya. Tidak ada kemudian bapaknya, jantannya. Bagaimana dengan Paulus yang bersalin sementara dia laki-laki? Kenapa tidak tuhankan anaknya Paulus? Makanya jangan dibilang seperti itu. Maunya kan ditanya. Ya udah, buka kamera, Anda jelaskan, silakan. Nggak boleh seperti Silakan. itu. Itu namanya saling menghargai agama. Iya sudah, abang buka kamera, Anda jelaskan. Bagaimana mau Sebaik dihargai apa yang kita Yesus kalau dia? kita tidak menghargai agama orang, Abang nggak bisa ada buka gunanya. kamera enggak? Tidak ada gunanya. Dia harus zaman.
Emang Yesus itu ada harganya di agama Anda? Luar biasa. Luar biasa gimana? Dia mati dengan jalan kutuk, ditampar, diludahin, diseret, parah dari maling. Itu kan pelakunya kalian. Lu kok jadi saya lagi? Ini kalau sudah mulai gila beginilah. Kalau sudah mulai sinting, asal-asal aja ngomong. Sembarang-sembarang saja ngomong kan. Masa saya lagi yang membuat yang membenci dia, yang melakukan membenci. yang tidak percaya. Jangan tuduh ke kami. Ya. Kalian sudah mendapatkan hadiah dari pembenci Yesus berupa keselamatan. Tanpa mereka kalian tidak ke surga. Kalau tidak ada Yesus yang pembenci, mengatakan. kalau Ini tidak ada Yesus yang mengatakan. Dia kalian datang untuk baik menyelamatkan. kali ceritamu. Suruh buka kamera, nggak mau. Di gereja aja kau menipu. Di sini mana bisa kau nipu kita? Nggak bisa. Kami umat Islam beda dengan orang yang di gereja. Orang di gereja itu sembarangan, anak orang aja dibilang Tuhan. Nah, ini Halo cuma orang yang tidak pernah menang tapi mengklaim selalu menang. kabur terus dari saya. Kabur lagi. Kabur terus dari saya, nggak malu kau. Coba kau Kau buktikan. bikin apa sama saya Coba nih? Ya, kau buktikan ke saya kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. bukan manusia. Ya. Yang pertama jelas dikatakan bahwa dia itu ada di perut Maria itu karena Roh Kudus menaungi. Iya, perutnya. itu manusia. Yang ada dalam perut Maria manusia. Yang lain. Jadi ku dengarkan dulu ku ngomong. Enggak, sudah selesai. Dalam perut manusia ya manusia. Dia dinaungi Roh Kudus. Bukan Enggak besar ada Maria. urusan dengan Roh Mana Kudus, ayatnya? enggak ada. Mana ayat besar Maria? Mana Enggak ayat ada besar Maria? urusan. Enggak Mana ada ayatnya besar urusan. Maria? Mana ayatnya? Enggak ada urusan dia Zikrot mengandung. itu, Yes itu ada di perut Maria karena dinaungi Roh Kudus, itu ayatnya jelas. Enggak ada urusan. Elizabeth juga dipenuhi Roh Ayo, Kudus. apalagi? Zakaria Apalagi? dipenuhi Roh Kudus. Loh, Mereka ya bukan apa? Tuhan. Itu Gagal. Yang Dinaungi. saya minta bukti Iya. kalau dia bukan manusia. Berada Itu di dalam dinaungi. rahim Maria, bukti dia manusia. Itu dia dinaungi. Kau memaksakan karena kau perpanjangan tangan setan mengajak manusia nyembah manusia dengan alasan dinaungi. Kamu nggak nyampe, Zuma. Dah, nggak ada lagi, nggak ada lagi bukti kalau dia bukan manusia. Oh banyak. Silakan. Satu gugur. Yang kedua apa? Bukti dia bukan Mana manusia. gugur? Otakku nggak nyampe, gugur dari mana? Buktikan kalau dia bukan manusia. Udah jelas. Perut itu Maria, ada bayi itu bukan karena hasil begini nih. Bayi. Kalau hasil begini manusia. Baik. Ayatnya jelas. Roh Kudus Dah. menaungi Maria. Maka Menaungi hamillah gara-gara Maria. saya menaungi dirimu. Apakah saya kemudian Tuhan? Apakah kau Tuhan? Kau dinaungi oleh atap rumah. Apakah kemudian kau itu Tuhan? Nggak Nyambung. Manusia. Kamu akan dinaungi oleh Roh Amin. Kudus dan kamu akan melahirkan Dinaungi seorang Roh laki-laki. Kudus. Ayatnya jelas. Dia jadi bayi. Jadi Mana bayi ini ayatnya? bukan manusia. Mana Bayi ayatnya Yesus dia bukan begini? manusia. Kalau begini timbulnya kayak kamu. Bayi Manusia. Yesus itu bukan manusia. Kalau gini jadinya manusia. Siapa yang begini? Jawab. Kalau Hawa hasil begitu, Itu Hawa. penciptaan beda lagi, woi, ngaco. Itu penciptaan. Itu penciptaan, ngaco. Jelas Oh. ngomong. Apalagi? Maria ini Mau- bukan mau ayat ciptaan. apa lagi? Ya, Hai. ayat itu sudah kau tidak bisa jawab, ya kan? Gila lah saya kau buat. Mending kau kulemparkan ke neraka daripada kau buat saya gila. Kau aja yang gila sendiri. Anaknya orang kau bilang bukan manusia. Halo, semangat malam. Malam Bang, Katolik, Halo. Protestan. Kristen Bang. Oke, silakan. Bisakah Anda membuktikan?
Apa itu? Betul juga tadi yang abang sebelah itu ngomong, Bilang apa? yang ngomongnya kalau Adam sama Hawa itu kan itu ciptaan itu. Oke, Adam ciptaan. Terus keturunannya Adam bukan ciptaan. Itu kan yang menurut tadi itu maksudnya. Iya, jadi Karena Anda bukan ciptaan. begini abang, karena kalau dalam setiap agama itu kan beda-beda ceritanya bang. Buka kameranya dulu, Bang. Jangan Silakan. samain Islam sama Kristen bang. Ya memang nggak mau muntah, masa aku samakan najis. Bahasamu itu perbaiki, sopan kau. Siapa yang bersama mau nyebut aja aku mau muntah. Persamakan agamaku dengan agamamu. Cuci mulutmu itu pakai air aki. Agama apa itu agamamu? Samakan agama. Sahabat Antarestikkan. Pede kali kau bahas agamamu sama dengan agamaku. Dasar balau. Silakan. Semangat malam. Sahabat bisa sekran. Halo, semangat malam. Yang muslim tahan dulu, jangan naik dulu ya. Yang muslim ya. Ditahan dulu. Sama-sama pula agama kita jangan disama-samakan. Matamu ngeri kali agama kau itu. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Zuma. Malam juga Bang. Katolik Protestan. Islam Bang Zuma. Oke. Kita cari yang Kristen ya Bang ya. Semangat malam, Saudara Madi. Malam, Deng. Katolik Protestan. Islam, Deng. Islam. Oh, ada yang ingin disampaikan saudara-saudara Muslim di atas? Silakan. Bang Zuma, ini saya mau nanya nih. Oh, parahnya ini semua. Gila ya. Gak pernah sekolah kayaknya mereka ini ya. Dibilang yang Islam jangan naik gitu loh. Kenapa kayak pengikut Paulus semua ini? Malam, Ya, malam. Jemaah. Malam. Katolik Protestan. Katolik saya bang. Silakan buka kameranya. Nggak bisa buka kamera ku bang. Ini udah tertulis di sini, bisa kok tinggal diterima. Gimana sih abang ini? Nanti kau kejar-kejar pula aku. Siapa kau rupanya? Banyak utang, pinjol. Hampir. Ya sudah, buka kameranya silakan. Gini Bang Juma. Kena santet kau kan? Apa sih susahnya buka kamera itu? Kita nih. Halo Mas. Semangat. Halo. Halo, Mas. Katolik Protestan. Islam Bang, Islam Bang. Oke. Semangat malam. Katolik malam. Protestan Katolik. Islam Gurunda Islam. Saran Woi, aja. mantap sekali. Gak usah saran, kita sudah punya aturan di sini. Halo, semangat malam. Halo bos, Islam bos. Oke, terima kasih sudah mengganggu.
Semangat malam. Sudah ku bilang kau kabur sama saya, pengecut kau itu. Saya tidak Kau ada bisa. ilmu, gua kasih tahu. Dah turun Lawan kencing. saya 20 menit, gurunda mau Asu. Kalau kau berilmu sih nggak apa-apa. Kamu modal ngotot doang. Kalau kau berilmu hadapi saya sampai 20 jam. Kalau kau berilmu, kalau kau berdata, kau mending saya diskusi sama anjing sekalian daripada saya ngomong sama kau. Sudah tak ada ilmu, ngotot, pansos. Saya menghadapi orang-orang Kristen yang berilmu sampai berjam-jam. Samamu, apa yang bisa ku dapat? Yesus itu Tuhan, karena dia dinaungi Roh Kudus. Nah, habis itu apa lagi? Ya, itu bukti kalau dia Tuhan. Matamu, gaya kau. Kau kalau berisi punya ilmu, ayo gas. Kuladeni kau sampai subuh. Ini sudah ada ilmu, sombongnya minta ampun. Menjijikkan sekali jadi manusia. Semangat malam. Kalau kau pintar cerdas, pasti ku simpan terus di atas. Sampai pagi pun kuladeni. Halo, semangat malam. Saudara Juli, ada non muslim di sini? Halo. Halo saudara, semangat malam. Katolik, Protestan. Silakan buka kameranya, Bang. Ya, baik. Kamu takut ya sama yang tadi? Saya diskusi dengan Kristen yang berilmu. Kalau cuma ngotot, untuk apa? Bukan, itu kan lagi tukar pikiran tuh. Buka kamera dulu, buka kamera. Gak bisa, kamu takut, kamu. Oh, kamu takut. Kamu anjing, kamu. Hah? Mau dimakan aku? Aku mau dimakan. Kamu takut. Aku mau dimakan, Paman. Kamu takut. Mama, ini ada Oten mau makan aku, Ma. Kamu Aku takut. dipikir aku makanannya, Ma. Kamu takut, kamu sembrono. Gila, konten kamu tuh cari duit aja tuh kamu. Oh, konten cari duit. Sakit hati ya, Bang? Iya, sakit hati memang. Kamu nanti nggak berani orang kok. Sakit hati? Iya. Oh, terus apa yang Anda akan lakukan? Karena kamu nggak jelas kok. Enggak. Sakit hati terus Anda mau ngapain? Enggak ngapain. Cuma kamu nggak jelas. Orang mau naik kamu turunin, orang naik kamu turunin. Aku mau Berarti kamu diskusi, nggak bisa. Bang. Aku mau diskusi. Kamu dengan saja orang nggak yang berani. berilmu. Saya kan bertanya, apa bukti Yesus itu bukan manusia? Bukti Yesus bukan manusia, dia dinaungi Roh Kudus. Justru karena dia manusia, makanya dia dinaungi. Kalau dia bukan manusia, dia nggak dinaungi. Dinaungi Roh Kudus karena dia manusia. Nah itu kan orang mau pada menjawab itu. Tapi kalau pada mau menjawab, kamu turunin. Berarti kamu Dia takut. itu bukan Tuhan, bukan manusia karena dia dinaungi Roh Kudus. Elizabeth, Zakaria dinaungi kemudian oleh Roh Kudus. Malah kepenuhan Roh Kudus. Kenapa nggak dituhankan? Kalian Makanya ini hanya digunakan iblis untuk menjerat manusia dengan tipu daya, menjual Kamu Yesus. yang iblis. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Sekarang Kristen memakai nama Yesus nggak? Kenapa? Kalian memakai nama Yesus nggak? Pakai. Nah, udah, penyesatnya berarti kalian. Kamu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Kristen pakai nama Yesus nggak? Pakai katanya. Sudah. Tahuan deh.
Enjoy. Semangat malam. Malam abang. Halo. Halo. Halo Brunda. Katolik Protestan. Islam bang, pencet. Alhamdulillah. Semangat malam. Selamat malam Abang Gurunda, salam dari Malaysia. Semangat Bang. Iya, Katolik Protestan. Islam Bang. Alhamdulillah, semangat terus kita. Semangat malam. Halo. Halo, assalamualaikum bang. Sorry bang, kepencet bang. Alhamdulillah, makasih, semangat terus. Semangat kita bang. Gak usah diragukan semangatnya kita di sini. Meskipun tidak ada kopi, kita tetap semangat. Oke. Halo. Halo, Katolik Protestan. Halo. Silakan. Halo. Halo teman-teman. Ajukan permintaan. Silakan. Semangat malam, Saudara Andre. Halo. Kebur. Kebur, saudara-saudara, kebur. Hello, semangat malam. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Oke. Naikkan lagi. Semangat malam. Halo. Oke, turunkan lagi. Ada lagi. Yang non muslim aja ya bang ya. Semangat malam. Malam. Semangat. Malam bang. Katolik Protestan. Alhamdulillah Islam bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa abang kita ini. Semangat malam. Selamat malam Bang. Katolik Protestan. Protestan. Bisa buka kamera. Tak boleh Bang, ini akun barunya aku. Akun baru aku. Oh, Masya Allah. Ada lagi yang non muslim. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo bang. Halo. Halo. Oke, kita turunkan lagi. Semangat malam. Katolik Protestan. Oke, kita turunkan lagi. Ini yang naik. Mana ya Kristennya ya? Halo, semangat malam. Halo. Halo. Oke. Kita turunkan. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Ini Islam bang.
Oke, makasih. Udah mengganggu. Semangat malam. Halo. Halo. Halo, semangat. Halo, Bang. Oke. Semangat malam. Cek, 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 cok. Banyak kali permintaan teman-teman. Aku tidak tahu yang mana ini yang non-muslim. Banyak permintaan, tapi tidak tahu yang mana. Karena namanya hampir sama. Semangat malam. Halo. Halo. Kok bisa banyak minta permintaan ya? Tapi tidak bicara ya. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Yo. Katolik Protestan. Halo, Bang. Katolik Protestan. Banyak permintaan. Halo, halo, cek, cek, cek. Nih, kenapa pada naik ya? Habis itu diam-diam. Halo. Malam bang. Malam. Katolik Protestan. Islam bang. Makasih udah ngerjain. Semangat malam. Selamat malam bang. Katolik Protestan. Katolik bang. Silakan buka kameranya, kita diskusi. Nggak mau bang. Malas Kenapa? aku sama kau bang. Masih aku sakit perasaanku bang. Kenapa Kena sakit? mental aku bang. Karena? Kena mental aku. Bingung nih, bingung. Kok bingung? Bingung lah. Karena? Karena abang. Hebat kali abang. Ini bukan Katolik ini pasti. Pasti bukan Katolik Bang. ini. Katolik bang. Doa bapak kami bisa. Ah, apa tuh bang? Doa ayah kami bisa. Masanya itu aku bingung bang. Aku ndak pernah masuk gereja bang. Wah, bahaya ini. Orang awam ini di Kristen ini bahaya. Bisa-bisa ngamuk nanti. Kalau dia tidak tidak ke gereja, bapaknya sama mamanya. Ngamuk-ngamuk. Ayo teman-teman dan muslim, ajukan permintaan dan yang muslim batalkan permintaannya. Kerjasama kita. Yuk. Semangat. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Oi. Semangat malam. Kalian kok gitu sih? Kalau takut jangan minta permintaan.
Wih. Katolik Protestan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katolik Protestan. Salat bro. Hah? Mantap bang. Apalah. Kok dong? Kasihan juga. Tapi saya tidak sedang ingin bergurau. Aku lagi serius. Aku lagi pingin berdiskusi dengan teman-teman Oten, kawan-kawan. Please dipahami dong. Bukan sedang ingin bercanda, bersaparia. Aku sedang ingin berdiskusi. Semangat, semangat malam. Halo, saudara Ucok. Ucok. Sahabat Andre Syukran. Bang Ucok. Halo. Bang Cok. Bancok. Yang minta permintaan masih banyak, Cok. Apa ini? Semangat malam. Katolik Protestan. Ya. Katolik. Halo. Ya, halo. Katolik Protestan. Saya. Ya. Boleh dengar tak suara? Oh iya, dengar. Kita hanya banyak cerita. Halo. Katolik Protestan. Halo. Katolik Protestan, Bang. Halo. Halo, halo. Sabar ya teman-teman ya. Cari sampai ketemu otennya. Halo bang. Katolik Protestan, Abang. Halo. Halo bang. Katolik Protestan. Saya Tis bang. Oh, 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 oh. Oh, oh. Udah dibilang jangan naik kalau Muslim. Semangat malam. Kan rasa kau tahu. Ya, Muslim tidak mau tong nikah lah tahu. Mau tong tahu naik. Kebanyakan permintaan dari Islam ini kan ya, sehingga yang non Muslim capek menunggu, makanya dia pergi. Saudara Uco udah 2 kali dinaikkan bang, masa enggak ngomong-ngomong abang ini? Halo Bang Uco. Cok. Halo, Saudara Tian. Semangat malam.
Halo. Halo. Konekkan teman-teman ya, satu-satu ya. Sampainya ketemu dengan orang hebat di kalangan Kristen. Halo, semangat malam. Ikan gabus, semangat malam. Halo. Halo Bang. Halo, Katolik Protestan. saya Tes Bang. Ateis. Iya, Oh, begini Bang. gimana mau diskusi dengan ateis? Dia tidak percaya ada dirinya. Mana? Semangat malam. Halo. 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 Katolik Protestan. Oke. Semangat malam. Oke. Percaya diri dia. Harus pakai fotoku. Foto ganteng lagi. Gimana nih teman-teman? Kayaknya yang naik semua muslim. Kita tutup aja tuh gimana? Maaf Bang Suma, bilau ada Arendre Protestan, siapa tahu lo nak guru Bang Suma. Yang mana itu ya? Ada tadi itu yang Protestan itu yang tak ongkem. Siapa tahu dia mau belajar, mau dapat hidayah Bang Suma. Saya orang Bone bukan Suma, maaf. Iya. Makasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke dong. Mana tadi orang Bone yang mau belajar? Orang Bone. Orang Protestan menrek mengkit di sini.